Kemudian di dalam sabda Nabi SAW beliau menjelaskan yang hadisnya sudah sering antum dengar. Haitsu qala sallallahu alaihi wasallam fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Sesungguhnya barang siapa yang masih hidup di antara kalian, sesungguhnya ini di hadapan para sahabat, Nabi mensabdakan hadis ini kan. Haji wada, haji yang penuh dengan wasiat dari Nabi. Yang di tengah-tengah wasiatnya adalah fa innahu man ya'ish minkum, sesungguhnya barang siapa yang akan hidup di antara kalian, wahai para sahabatku yang masih hidup di antara kalian, maka dia akan mendapatkan banyak sekali perselisihan, banyak sekali penyimpangan. Maka di saat itu jangan ikuti penyimpangan tadi. Jangan ikuti sudah. Nabi sudah betul-betul menekankan, menjelaskan. Ketika ada hal-hal yang berselisih tadi, yang menyimpang tadi, alaikum, wajib atas kalian. Alaikum ini wajib. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, menunjukkan wajib. Sesungguhnya sholat bagi orang-orang yang beriman itu adalah sesuatu yang wajib. Alal mu'minin, atas orang-orang yang beriman, kewajiban. Allah ini menunjukkan wajib kalau dalam hal ini. Kitaban mauquta, ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan pada saat kita menyikapi adanya perselisihan, adanya perbedaan. Fa'alaikum bisunnati, maka wasiat dari Nabi alaikum bisunnati ini ngomongnya kepada para sahabat. Para sahabat itu adalah orang-orang yang adil. Orang-orang yang sudah dijamin betul-betul manhajnya benar, sudah dijamin bahkan masuk surga, sudah jelas-jelas mereka masuk surga, para sahabat. Makanya kita pun tidak boleh mencederai mereka, tidak boleh mengatakan hal-hal yang buruk dengan mereka, apapun yang terjadi pada mereka. Terjadi peperangan antara Muawiyah dengan dengan Ali bin Abi Thalib. Sepeninggalnya Utsman bin Affan kan, terjadi perselisihan, persengketaan, seakan-akan itu perebutan kekuasaan, siapa yang berhak menjadi presiden khalifah setelah Utsman itu meninggal. Maka Muawiyah mendirikan pemerintahan sendiri, Ali tetap bertahan dengan pemerintahan yang saat itu. Ali menunda kisos bagi orang-orang yang sudah membunuh Utsman kan, 80 orang sebanyak itu kan, yang sudah bersekongkol membunuh Utsman. Kemudian Muawiyah pengennya segera dikisos. Kita kisos dulu ini orang-orang ini, baru kita pilih siapa presidennya. Tapi Ali jangan. Presiden lebih penting terlebih dahulu, pemimpin harus ada terlebih dahulu. Sebagaimana zaman-zaman dulu, begitu Rasulullah wafat, belum selesai dimakamkan sudah dipilih Abu Bakar. Abu Bakar hendak meninggal, Abu Bakar meminta kepada Dewan Syuro supaya memilih siapa di antara kalian yang berhak untuk menjadi khalifah. Diusulkan Umar, maka Umar pun diangkat menjadi khalifah. Langsung presidennya pada saat itu. Umar meninggal juga sama Utsman bin Affan. Nah ini jangan dibiarkan ada kekosongan pemerintahan sehari saja. Jangan. Makanya Ali langsung dipilih oleh para sahabat yang lain kan. Belum dikisos orang-orang ini, yang nantinya muncullah, dari sanalah muncul orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij yang muncul dari situ, dari mulai zamannya Ali menjadi khalifah tadi. Nah mereka terjadi nih perkelahian, peperangan di antara dua kubu sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan dengan sahabat Ali radhiyallahu anhu. Kemudian apa kita langsung mengatakan bahwasanya Muawiyah itu adalah seorang sahabat yang gila jabatan? Dia rakus dengan harta, tidak boleh. Apapun yang terjadi, fima syajara bainahum, apapun yang terjadi di antara mereka, jangan mengucapkan apapun kata-kata yang salah. Ini dilarang. Nah, ini bagaimana dengan orang-orang Syiah, Rafidhah yang mereka sudah sangat
menjatuhkan kehormatan sahabat yang sudah dijamin masuk surga, Abu Bakar, Umar bin Khattab, direndahkan serendah-rendahnya, dikafirkan oleh mereka. Waliyadzubillah min dzalik. Fa'alaikum bisunnati, maka kewajiban kalian mengikuti sunnahku, ikuti sunnahku. Wa sunnatil khulafair rasyidin, dan sunnah para khalifah yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Jadi khulafaur rasyidin itu bukan Muawiyah yang keempatnya, tapi Ali bin Abi Thalib. Ini yang disepakati oleh para ulama, para sahabat. Adapun Muawiyah sih beristihad. Sebenarnya yang betul ya istihadnya Ali tentunya kan. Yang betul adalah istihadnya Ali radhiyallahu anhu. Kenapa mereka harus diikuti khulafaur rasyidin ini? Karena mereka orang-orang yang betul-betul mendapatkan petunjuk, betul-betul di bawah bimbingan ilahi, bimbingan wahyu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamassaku biha, hanya 5 ya ikhwan. Hanya 5 yang betul-betul harus kita ikuti. Nabi dan khulafaur rasyidin yang 4, 5 orang utama ini. Selebihnya kemungkinan perselisihan itu ada, kemungkinan beda pendapat itu ada. Tapi kalau dalam manhaj, nah inilah yang mutiaranya kan, yang mutiaranya. Tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengan sunnah tersebut. Kapan? Di saat terjadi perselisihan. Addu 'alaiha binawajid, gigitlah dengan gigi geraham. Kalau dengan gigi yang depan ini pasti akan rompal kalau ada yang menarik. Ya, kalau ada yang menarik pasti akan rompal giginya, akan lepas, akan terpeleset, akan menyimpan. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makanya menganjurkannya, memerintahkannya supaya digigit dengan gigi geraham, supaya kuat. Gigi yang paling kuat kan geraham, supaya kuat, supaya tidak lepas. Menunjukkan faedahnya bahwasanya kita dianjurkan untuk betul-betul berpegang teguh fitnah apapun yang masuk ke dalam diri kita. Fitnah syubhat, fitnah syahwat, fitnah dalam hal kelompok-kelompok, sudah kita pegang teguh, gigit supaya ini yang benar. Manhaj inilah yang benar. Saya cuma berlima ustaz di sebuah kampung, di sebuah kelompok komunitas masyarakat, sementara mereka begini alirannya, sudah berpegang teguhlah. Kalau antum kuat tetap bertahan di situ. Kalau tidak kuat ya sudah, pergilah menuju ke tempat yang lain yang lebih mendukung agama kita dalam mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan berhati-hatilah kalian setelah perintah untuk supaya berpegang teguh, berhati-hatilah kalian. Iyyakum wadh-dhon. Kalau iyyakum menunjukkan larangan. Iyyakum wadh-dhon fa inadh-dhonna akdzabul hadis. Jauhilah oleh kalian prasangka. Jauhi prasangka. Karena prasangka itu adalah ucapan yang paling dusta. Jauhi iyyakum wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan jauhilah kalian dari perkara-perkara yang dibikin-bikin, yang dibuat-buat. Nggak usah bikin urusan-urusan yang baru, amalan-amalan yang baru, amalan yang sudah ada saja kita belum sempurna mengamalkannya kok. Sudah bikin amalan yang baru, sudah bikin syariat yang baru kan. Maka jauhi iyyakum wa muhdatsatil umur. Kenapa? Fa inna kulla muhdatsatin bid'atin. Karena yang dibikin-bikin itu adalah perbuatan yang bid'ah, yang tidak benar, yang tidak baik pastinya. Bid'ah yang diada-adakan, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Al bid'atu fid din, bukan bid'ah dalam hal urusan. Kalau seandainya ada yang berdalil, Umar ibn Khattab pernah mengatakan demikian, Ustaz, ni'matul bid'ah hadihi kan. Sebaik-baiknya bid'ah itu yang ini nih. Pada saat itu sholat tarawih kan Nabi di hari pertama sholat sendirian. Kemudian hari esoknya ada yang ikut jamaah, sahabat ikut sholat tarawih bersama Nabi. Di hari ketiga semakin bertambah banyak. Di hari berikutnya semakin banyak saja para sahabat yang ikut berjamaah dengan Nabi. Maka di hari berikutnya Nabi sudahlah gak usah keluar, saya di dalam rumah saja sholatnya. Supaya ini tidak menunjukkan wajib kan. Nabi beberapa hari di rumah sholatnya, sahabat sendiri-sendiri lagi. Kemudian terkumpul lagi gitu kan.
sholat tersebut menjadi satu. Maka beliau mengatakan sebaik-baiknya bid'ah itu ya ini. Ini bukan bid'ah, sudah dilakukan oleh Nabi, sudah ada, Nabi melakukannya kan? Dan Nabi tidak melarang pada saat itu, sudah ada ketentuannya. Maka itu bukan dalil argumen untuk orang yang memperbolehkan bid'ah.